melihat melalui diajukan nanti ya, panitia sudah menyiapkan. Tadi ada sempat ditanyakan mengenai wirausaha, calon wirausaha. Ada satu ya, yang belum punya usaha. Ada banyak saya lihat. Baru ada, Pak, saya baru mikir-mikir begitu. Ada tuh, saya lihat kan pendaftarannya. Jadi proses untuk kegiatan di Jakarta Barat ini ada 120 orang wirausaha, calon wirausaha plus wirausaha pemula, dan ada pendampingnya sebanyak 4 orang. Jadi kegiatannya nanti kita akan sampaikan kegiatan sampai akhir Oktober, dan itu bukan hanya dalam bentuk pelatihan ini saja, tapi ada kunjungan, ada Zoom meeting juga oleh para pendampingnya khusus seperti itu. Oke, untuk menyingkat waktu, dipersilakan kepada Ibu Nur Hidayati, professional baker, baking instructor, entrepreneur, founder Terasuma, untuk menyampaikan kiat-kiat dan juga perjalanan usahanya bisa sampai dikenal di Jakarta Barat. Ada yang kenal nggak? Kenal ya, pastinya ya. Ya paling tidak nanti Bapak Ibu bisa mengambil pengalamannya. Seperti apa sih proses, kadang-kadang kita pinginnya secara instan, oh dikenal, laku gitu produknya. Tapi kita dengarkan kiat-kiat beliau. Silakan Ibu. Saya izin buka maskernya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir di sini bersama-sama kita akan sharing. Saya sharing atas pengalaman saya sekian tahun jatuh bangun untuk membangun brand Terasoma. Oke, nama saya Nur Hidayati, usia saya 54 tahun ini, dan saya hari ini hadir bersama anak saya, yang termasuk juga asisten saya. Saya lahir di tahun 68, 25 Maret 1968, jadi udah tua ya Ibu-Ibu. Ya, terima kasih. Sesuai dengan tema yang diadakan oleh Kemenko UKM, yaitu pendampingan usaha bagi wirausaha perempuan tahun 2022. Jadi seperti tadi yang diberitahukan oleh Pak Andi, saya akan sharing dari awal saya merintis sampai dengan ada di titik ini. Sebetulnya belum sukses banget ya Ibu-Ibu, belum sukses kalau buat saya, tapi mungkin buat orang lain penilaiannya beda-beda. Jadi kita mulai materinya ya Pak Andi ya, langsung. Oke, saya turun. Ya. Mungkin buat pemula-pemula, saya pun dulu mulai dari nol banget ya. Dari yang nggak punya alat apa-apa, hanya menggunakan alat yang ada di rumah, gitu ya. Sebenarnya di dapur itu kita punya alat, Bu. Kita punya penggorengan, kita punya kompor, kita punya kukusan, itu aja yang ada aja yang kita pakai. Itu yang saya lakukan dulu ya. Baik. Seperti tadi yang saya sebutkan, nama saya Nur Hidayati, brand yang saya bawakan adalah Terasoma. Lahir di Pati pada tanggal 25 Maret 1968, ibu dari satu anak. Oke, slide berikutnya. Nah, ini adalah di slide pertama, di gambar pertama, Terasoma ini awalnya adalah dari rumah. Jadi, mulai berjualan kue kering itu saya sejak 2006 sebetulnya. Cuman masih seasonal gitu ya. Jadi di season-season tertentu, hari raya dan lain-lain, menerima pesanan dari tetangga dan saudara. Lalu yang sebelahnya adalah Terasoma saat ini.
Jadi mulai berjualan kue kering sejak tahun 2006. Awalnya saya baru bisa berjualan kue kering. Dan kue kering yang pertama saya jual hanya 3 macam, yaitu nastar, kastengel, dan putri salju. Dan saat ini jadi ikonnya Teras Oma. Ya, next. Nah, Teras Oma ini berawal saya berjual, jadi setelah mengalami jatuh bangun, saya sudah habis modal, berawal dari teras rumah orang tua. Jadi omah ini bukan oma ya. Omah ini dalam bahasa Jawa artinya rumah. Mungkin ibu-ibu yang dari Jawa Tengah tahu ya. Teras ini karena ada di teras. Jadi awal mula nama Teras Omah tercetus itu karena saya berjualan di depan rumah orang tua. Jadi Teras Oma itu dulu awalnya bakmi Jawa, jualan bakmi Jawa di Teras Oma tahun 2014. Setelah sebelumnya saya buka usaha kantin di Mercu Buana, makanan-makanan siap yang bukan siap saji ya, yang untuk segmennya adalah mahasiswa-mahasiswa. Lalu tidak berjalan lancar, kemudian saya mengembangkan usaha saya itu di pinggir jalan supaya segmennya lebih luas lagi. Jadi tidak hanya mahasiswa, tapi ada masyarakat-masyarakat sekitarnya. Jadi yang saya jual itu dulu adalah serba iga. Jadi restoran sederhana dan kantin yang saya buka itu tahun 2011-2012 adalah makanan serba iga dan makanan-makanan pendamping seperti nasi uduk dan lain-lain. Kemudian tidak berjalan lancar juga, saya buka restoran sederhana di pinggir jalan ini, mungkin sekitar 6 bulan, lalu itu hasil dari join bersama teman, kalau kantin tadi sendiri, akhirnya gagal juga 6 bulan, kita tutup, sudah habis-habisan modal, pada akhirnya saya buka di tempat yang ada dengan menggunakan alat yang ada, yaitu di teras rumah orang tua. Ya, modal sudah habis-habisan ya Bu. Next. Nah, ini adalah alat yang saya gunakan di awal-awal. Mungkin ibu-ibu banyak yang punya ya, oven-oven tangkring yang ada ya, seadanya, lalu mixer jadul banget, mixer lawas, hand mixer ini punya orang tua saya dan ovennya adalah oven saya punya. Jadi awalnya saya jualan kue kering ini dari sini. Saat ini masih ada barang-barangnya. Setelah modal habis-habisan dan tidak banyak yang bisa dipakai di rumah, maka mulailah saya hanya fokus produksi kue kering. Karena kita mau buka usaha di pinggir jalan lagi, butuh sewa-sewa tempat, sudah nggak ada ya, sudah habis. Lalu next. Kemudian, nah ini adalah produk-produk awal yang saya jual, yaitu kue kering. Pesanannya hanya saat lebaran dan hari raya seperti Natal dan lain-lain, dan kue keringnya itu ada 3 macam, yaitu nastar, kastengel, dan putri salju. Di luar dari itu, untuk membackup atau menyediakan yang lain untuk mensupport omset kita, saya juga sehari-hari buka pesanan snack box dan nasi box juga. Waktu itu ada beberapa instansi yang pesan, lalu kue bolu juga termasuk best sellernya kita di awal-awal ya, yaitu marmer cake. Oke, selanjutnya. Nah, prosesnya ya. Oke, pada proses berjalannya usaha, saya memanfaatkan media sosial. Jadi kalau kita berjualan dengan teman-teman dan tetangga, kalau saya dengar dari peserta-peserta kursus yang ikut belajar di Teras Omah ya, banyak ditawar, banyak mahal amat sih, gitu. Mahal amat, itu biasanya yang berani nawar gitu, terus kita dibandingkan dengan brand-brand yang sudah ngetop, ya. Benar nggak Ibu? Betul ya? Masa mahal banget sih? Ini di bakery ini aja nggak sampai segini jualnya. Nggak enak kita jualnya. Jadi nawarin ke orang-orang yang saya kenal dan teman-teman dan tetangga itu, saya nggak enak banget. Pada akhirnya saya memanfaatkan media sosial. Jadi saat itu Instagram belum terlalu booming, saya punya Facebook, saya posting semua yang saya bikin, saya buat caption yang bagus atau tulisan-tulisan yang bagus, atau mungkin tips-tips dari kue-kue yang saya buat. Lalu selain Facebook pribadi, saya juga membuat fanpage. Fanpage ini biasanya banyak digunakan untuk berjualan. Tapi fanpage saya gunakan untuk penyimpan resep. Sampai saat ini masih ada, boleh dibuka fanpage-nya Teras Omah di Facebook. Ada beberapa resep, ada yang reposting dan lain-lain, termasuk juga untuk jualan. Pada akhirnya mereka jadi tahu,
oh teras Oma ini ternyata kue-kue ini yang dibuat dan dijual, ya. Jadi selain Facebook saat itu masih ada BBM dan lain-lain. Kemudian setelah mulai Instagram mulai aktif, saya buka Instagram pada tahun 2015 dan memposting kegiatan kita sehari-hari. Itu penting ya Bu. Kalau kita usaha, apa yang kita lakukan, posting aja nggak apa-apa. Karena orang akan melihat aktivitas kita sehari-hari bahwa oh iya benar, kita jual ini, kita bikin ini, gitu. Jadi di Instagram mulai intens untuk posting hasil pesanan dan proses produksi, kemudian dari situ follower-follower kita datang. Jadi kalau kita setiap hari, kuncinya salah satu kunci di berjualan di media sosial, ketika kita setiap hari melakukan aktivitas dengan memposting semua kegiatan dan produk-produk yang kita jualan di media sosial, akan sering keluar di feed-nya atau di explore follower-follower atau akun-akun yang apa ya, algoritmanya itu yang satu visi atau satu hobi dengan kita, betul nggak? Kalau kita sering bikin kue, pasti yang keluar di feed itu akan banyak kue-kue gitu ya, terus baking course, seperti itu. Jadi jangan malas-malas untuk posting di media sosial, itu akan makin keluar. Dari situ baru follower kita mulai bertambah. Mereka follow kita karena kita butuh. Jadi kita sebagai sumber inspirasi mereka, gitu ya. Oh ini bagus, saya pengen nyentuh ini, kita follow aja, seperti itu. Jadi setelah itu followers Teras Oma dan Teras Oma sendiri makin dikenal karena seiring berjalannya waktu saya banyak follower dan tekanan-tekanan lain ya, atau kita posting produk-produknya. Baik, selanjutnya. Nah, oke, setelah mulai banyak orang yang sudah lebih mengenal Teras Oma, banyak pula saran dan permintaan untuk memberikan tips dan teknik membuat kue, maka mulailah saya membuka kelas online. Itu atas permintaan teman-teman semua ya. Saat itu belum berani buka offline, jadi kita masih buka kelas online di Facebook karena kendala video-video yang belum bisa saya buat. Nah, setelah kelas online berjalan, makin banyak lagi permintaan. Seiring berjalannya waktu, mulai memberanikan diri membuka kelas offline atau tatap muka dengan peralatan yang seadanya dan tempat yang seadanya. Ini bisa dilihat foto tempat kursus saya adalah ruang tamu rumah ibu saya dengan meja-meja yang sederhana. Yang sederhana, saya juga belum punya apron atau celemek dengan brand Teras Oma, jadi seadanya, betul-betul seadanya di ruang tamu, itu meja biasa dan kursinya kursi tamu. Baik, selanjutnya. Nah, setelah mulai dikenal sebagai pengajar, maka Teras Oma mulai diperhitungkan oleh baking course lain. Mulai banyak tawaran untuk mengajar di tempat kursus lain, baik di Jakarta ataupun di luar kota. Jadi, selain saya sendiri ngajar di in-house atau di dalam Teras Oma, saya juga menerima panggilan untuk mengajar di tempat lain. Di private juga iya, private panggilan secara private, waktu itu di Ambon, seorang dokter gigi, jadi beliau bersama timnya undang saya untuk mengajar private. Lalu di Samarinda, lalu di Palembang, Sidoarjo, Surabaya, dan lain-lain di Bogor juga ada. Jadi seperti itu kegiatan saya. Kalau sudah mulai banyak permintaan ngajar di luar kota itu biasanya menjelang puasa atau setelah Lebaran. Jadi sebenarnya kalau untuk belajar untuk memperbaiki produk, sebenarnya jangan terlalu mepet ya ibu-ibu ya. Jadi misalnya puasa jatuh di bulan April, kita mulai cari-cari upgrade ilmu itu 3 atau 4 bulan sebelumnya, supaya kita ada waktu untuk trial. Oh ini udah bagus, oh ini kurang. Ya, kita ada waktu untuk trial, kita ada waktu untuk promo dengan memposting hasil yang hasil kursus tadi, hasil kerjaan kita dikoreksi dengan, biasanya saya yang koreksi. Ya, di promo-promo itu akhirnya lama-lama promosi kita di media sosial itu akan keluar, lalu orang akan tahu, oh Ibu Ani misalnya ternyata kue keringnya bagus, bolunya bagus, nanti puasa saya pesan ke sana. Jadi jangan mepet, gitu ya. Di kursus biasanya saya ajarkan resep, dapat cara hitung harga jual, cara memperbaiki produk supaya tampilannya lebih bagus.
sesekali saya adakan untuk bikin foto yang cantik juga ada. Karena kalau kita jualan online, tampilan atau visual produk yang kita promosikan penting banget. Kalau misalnya ibu-ibu buka Instagram, pertama yang dilihat apa? Foto ya. Rasa kita nggak tahu, belum tahu rasanya kayak gimana. Tapi ini fotonya bagus loh, tampilannya bagus. Saya kepengen, itu rata-rata dari peserta-peserta kursus yang ikut di saya, rata-rata kepengennya di situ. Makanya biasanya saya promosi kursus itu selalu saya tekankan, mau memperbaiki produk, mau membuat percaya diri untuk jualan. Nah, itu yang kita ajarkan. Jadi teknik ya. Oke, jadi saya mulai mengajar di luar kota selain di dalam atau in-house-nya Teras Oma. Baik, selanjutnya. Nah, pada tahun 2018 datanglah tawaran dari manajer toko alun Indonesia. Ada yang kenal toko alun-alun Indonesia? Di ya, itu mall paling bergengsi seluruh Jakarta ya menurut saya, kue kering saya. Katanya itu dapat mama karena beliau cari-cari ini kue kering apa sih yang paling bagus. Jadi foto-fotonya Teras Oma itu keluar di eksplornya. Jadi toko alun-alun Indonesia ini menjual handicraft atau barang-barang khas Indonesia, termasuk makanan-makanan khas Indonesia. Segmennya mereka adalah ekspatriat-ekspatriat yang bekerja di lingkungan sekitar Grand Indonesia itu ada di Tamrin ya. Jadi yang di kedutaan dan lain-lain. Jadi segmennya itu. Karena gini Bu, kalau kita datang ke mall, biasanya datangnya itu yang dicari adalah apa, tas, sepatu, masuknya ke toko-toko itu ya, fashion gitu ya. Tapi kalau orang-orang asing atau ekspatriat biasanya cari barang-barang khas Indonesia. Nah, toko alun-alun ini mungkin dulu zaman Sarinah zaman dulu itu seperti itu contohnya ya. Sekarang Sarinah kan beda ya. Nah, termasuk salah satunya adalah makanan-makanan khas Indonesia. Nah, seperti kalau kita datang atau berkunjung ke luar negeri, kita mungkin pulang ke Indonesia yang dibawa oleh-oleh makanan khas sana ya. Nah, jadi kue kering ini menurut Ibu Manajer toko alun-alun ini adalah salah satu makanan khas Indonesia. Kalau Lebaran pasti ada kue ini, nastar, kastengel, putri salju dan lain-lain. Nah, itu segmen mereka, itu menurut Ibu Manajer ya. Baik, jadi seperti itu dari tahun 2018 kita sudah mulai masuk ke toko alun-alun Indonesia di Grand Indonesia. Misalnya kendalanya, nah seiring berjalannya waktu, kalau kita sudah mulai terima banyak pesanan, artinya kita butuh menambah alat-alat baking atau alat-alat yang kita gunakan. Mungkin kalau makanan-makanan lain atau yang membuat handicraft, mungkin butuh alat-alat untuk membuat atau menjahit dan lain-lain ya. Nah, pesanan mulai bertambah banyak, terutama pada momen-momen Hari Raya Idul Fitri, maka sesuai kebutuhan, saya harus mengupgrade peralatan baking dan juga tempat yang tidak memadai untuk menyimpan stok bahan display kue pesanan Hari Raya serta peserta kursus secara bersamaan. Jadi pelan-pelan saya mulai dari situ, saya mulai menambah alat. Jadi caranya gini, kalau kita sudah mulai serius jualan atau bisnis atau dagang ya, kita harus bisa memisahkan rekening kita. Ya, itu mungkin yang belum dilakukan ibu-ibu ya. Jadi saya mungkin ada beberapa rekening bukan karena uang kita banyak, tapi ada fungsinya masing-masing. Ada yang untuk jual beli kue sendiri sama pembelian alat-alat dan bahan kue satu rekening sendiri. Itu sangat membantu, Bu. Jadi kita tahu omset kita nih bulan ini dari hasil jualan kita ini dapat gini, maunya diinvestasikan kemana? Pada akhirnya tidak minta suami, kita punya rekening sendiri hasil dari berjualan itu. Diinvestasikan untuk menambah alat-alat. Itu yang saya lakukan ya. Jadi kita jadi nggak apa ya, pendapatan kita bukannya nggak jelas ini lari kemana, dipakai juga untuk kebutuhan rumah tangga gitu ya. Jadi saya punya barang-barang itu dari hasil dari jualan-jualan kue. Oke, selanjutnya. Nah, oke, perizinan dan legalitas. Ini yang penting juga dan saya mengabaikan ini saat-saat pertama merintis Teras Oma. Pada waktu itu dalam membangun usaha belum melek dengan legalitas
Jadi mulailah saya bergabung ke OKOC. Saat itu hanya OKOC penggerak ya di tahun 2018. Tapi sebelumnya produk kita sudah masuk di alun-alun Indonesia. Tujuan saya cuma satu, saya kepengen produk-produknya Teras Omah ini naik kelas, punya izin, punya legalitas. Contoh misalnya, saya sudah sangat sering waktu itu diperingatkan oleh teman-teman saya, Teras Omah harus segera dipatenkan. Karena sudah banyak akun-akun lain yang membuka nama dengan nama Teras Omah. Itu penting ya Bu, jangan sampai ada kasus-kasus seperti kalau kita tahu ya, kayak geprek bensu itu sampai miliaran ganti ruginya, atau brand-brand yang lain, dan ini penting. Di situ saya mulai paham langkah-langkah apa yang harus dilakukan, mulai mengurus surat izin IUMK ya saat itu ya, lalu mendapat pendampingan untuk mengurus HKI dan sertifikasi UI. Jadi kalau ibu-ibu mungkin di sini ada yang sudah punya hak paten dan punya sertifikat halal, tahu ya, kita pelatihan beberapa hari, lalu dikurasi dan lain-lain. Jadi saya mulai mendaftarkan merek di HKI dan sertifikasi halal. Beberapa kali ketemu foundernya OKOC dengan Pak Sandiaga Uno sebagai kurator juga, waktu itu saya dipercaya di tahun 2018-2019 untuk produk-produk baru atau member-member baru ke OKOC. Ya, selanjutnya. Baik, nah inilah situasi saat ini rumah produksi saya. Ya, setelah selesai, lebih percaya diri ya, semua pembangunan, semua upgrade dan alat-alat usahakan, lebih percaya diri untuk terus berproduksi. Alhamdulillah makin rutin pesanan masuk, karena itu butuh tempat yang lebih luas supaya lebih leluasa produksi dan beraktivitas. Maka Teras Omah pindah lebih layak, yaitu sebuah ruko yang mungkin ibu-ibu ada yang dekat-dekat saya di Meruya Utara, ya di Jalan Haji Lebar. Kita pindah tahun November tahun 2021 tahun lalu dengan pegawai 5 orang dan lain-lain. Jadi nggak banyak, produksi setiap hari berjalan lancar dan penegak freelance saat musim produksi besar seperti hari raya. Jadi sementara ini masih produksi berdasarkan pesanan masuk atau jualan online. Insya Allah sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk buka toko offline. Ibu-ibu boleh kapan-kapan kalau mau berkunjung ke dapurnya, ruang produksinya, atau mau ikut kursusnya, ya boleh silakan gitu ya. Katanya kata orang-orang, ini dapur idaman baker katanya gitu. Jadi seperti itu ya ibu-ibu ya. Jadi ikut pendampingan UKM, gerakan seperti dari koperasi seperti ini itu penting. Waktu itu saya kurang pengetahuan untuk itu, jadi baru belakangan ini. Lalu buat legalitas usaha itu juga penting, jangan sampai brand yang sudah kita bangun dengan susah payah akhirnya sama orang lain. Itu nyesek Bu Ibu ya. Sekian, jadi terima kasih sudah mendengarkan saya. Oke, untuk pemula-pemula, tadi ada pemula ya yang masih punya rencana ya, motivasi yang saya terapkan pada diri saya. Oke, sekarang kita mau ya, just do it, lakukan aja, buat aja dulu, mulai saja dulu. Itu kayak tagline-nya apa ya, marketplace ya. Nah, itu saya terapkan, mulai aja dulu. Kamu bisa apa? Kamu bisa bikin apa? Ya, misalnya mau bisnis, saya mikir-mikir harus survei, atau segmen saya ini menengah ke atas atau menengah ke bawah ya. Itu sebenarnya penting kalau untuk orang-orang ekonomi ya, tapi kalau saya enggak. Saya lakukan apa yang saya bisa, apa yang saya sukai, kue yang saya sukai. Oh iya, saya cuma bisa ini. Saya bisa bikin donat. Saya cuma punya resep ini. Ya udah itu aja yang kita bikin. Sesuai dengan passion kita atau hobi kita. Nah, jadi nggak usah mikir, jualan brownies laku nggak ya? Ya, kalau saya jualan ini rugi nggak ya? Jangan terlalu banyak pikirin itu. Just do it aja, lakukan aja dulu. Mau laku apa enggak, yang penting kita ikhtiar, kita usaha terus. Karena kalau kita ikhtiar itu adalah melakukan setiap hari dengan jualan yang sama, dan doa itu juga bagian dari ikhtiar. Jika kita ikhtiar, lalu hasil akan mengikuti, itu bonus dari Allah ya.
Jadi nanti akan didatangkan pelanggan sendiri sama Allah selama kita rajin berusaha. Seperti ada salah satu dalilnya ya, burung yang terbang pagi subuh aja, yang kelihatannya kita cuman terbang gitu ya, pulang-pulang bawa makanan untuk anak-anaknya ke sarangnya. Jadi rezeki itu sudah ada takarannya sendiri. Ya, mulai aja dulu, nggak usah banyak mikir, nggak usah banyak rencana, karena bisnis saat ini yang paling tepat dilakukan adalah bisnis yang dikerjakan. Bukan hanya direncanakan, bukan hanya dipikir-pikir, betul? Betul ya? Kalau kebanyakan mikir, kita nggak akan do it, kita tidak akan mengerjakan. Lakukan aja, gitu ya. Oke? Ini yang saya terapkan ke diri saya juga ya. Selanjutnya, nah, setelah kita melakukan, artinya kita sudah ikhtiar. Where there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, pasti di situ akan ada jalan. Ini kata George Herbert. Lalu setelah kita melakukan, kita mulai ikhtiar, kita tinggal sabar dan tawakal. Kita usaha, kita pasrahkan. Tawakal itu artinya menyerahkan semua hasil akhir pada Allah. Ya. Nah, oke, terakhir, kunci terakhir yang mungkin di ibu-ibu ya kan gini ya, suka ada yang jual, wah hebat ya teras omah, oh penjualannya banyak, saya berapa tahun jualan gini-gini aja, nggak ada progres, tidak ada kemajuan. Karena setiap orang ada masanya, setiap masa pasti ada orangnya. Jadi kita akan punya waktu sendiri nanti suatu saat ketika kita sudah mulai merintis, kita akan besar pada saatnya, ya kita akan dikenal orang pada masanya. Orang akan tahu repeat order terus. Oh iya, ada merek Enis Bakery loh, ada teras omah loh, dan itu tidak mudah. Kita harus melalui proses jatuh bangun itu dan kita harus nikmati. Nggak ada orang instan seperti tadi Ibu siapa bilang dari koperasi tadi. Tidak ada orang yang baru mulai langsung booming, langsung jualan. Biasanya kita mulai cepat lalu sukses dengan cepat, jatuhnya juga akan cepat. Itu yang saya yakini dan itu sakit banget. Kalau teras omah buat saya progresnya itu lambat, tapi saya menikmati itu. Saya menikmati ketika saya jatuh, lalu saya bangun lagi. Ketika saya buka kantin, rugi puluhan juta. Saya buka restoran, rugi puluhan juta. Saya bangun lagi. Karena kalau nggak gitu, saya nggak punya uang. Kalau nggak gitu, saya tidak bisa nyekolahin anak saya sampai sarjana. Seperti itu. Jadi istilahnya kalau kita mau uang banyak, kita juga harus kerja banyak, betul? Kalau kita mau rebahan aja, cuman ini, jangan berharap kita dapat apa-apa. Rebahan tapi kita jualan online itu bagian dari usaha. Artinya semakin kita capek, itu artinya kita harus punya penghasilan juga yang bikin kita capek. Kalau orang berhasil, biasanya orang sukses, ini saya baru nonton kemarin Raffi Ahmad ya. Kalau mau sukses harus jatuh bangun, sakit, ya, sakit itu harus dilewati, dinikmati, karena satu saat ketika ibu-ibu sudah sukses, sudah berhasil dengan usahanya, ibu-ibu akan dengan bangga cerita, dulu saya nangis loh, saya kehabisan modal. Mungkin saat ini ketika merintis malu bercerita, tapi suatu saat ketika sukses, ibu akan dengan bangga bercerita ke teman-teman, dulu saya pernah melewati itu. Ketika ibu-ibu dengar dari cerita yang lain, oh ya saya pernah ada di posisi itu. Jadi prosesnya yang harus kita nikmati. Nanti tinggal ada saatnya kita memetik hasil dari proses yang kita kerjakan. Nah, seperti itu, sekian sharing dari saya. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jadi kita ada tanya jawab ya Pak? Ya, nanti. Oh ya. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Andi. Terima kasih Bu Ibu. Oke, kita beri aplaus untuk Ibu Bu Nur Hidayati namanya. Panggilannya apa Bu? Bu Nur, ya. Ini terlalu over. Ya, ada yang udah tidur? Ada yang kirim-kirim status? Terlalu besar. Oke.
Yang kedua, atau kita berdiri dulu ya, biar semangat. Berdiri dulu ya. Ini terlalu over. Mau goyang patah-patah atau goyang selebel? Oke. Jaga posisi di kanannya.
Halo, suaranya nggak terdengar nih. Tolong admin, suaranya tidak ada nih. Ya. Halo Pak Andi, suaranya nggak terdengar. Ya, jadi pada saat memulai itu seperti yang Bu Nur bilang tadi, kita mulai aja dulu gitu ya, dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita punya, ya udah action aja dulu. Karena kalau misalkan terlalu banyak pemikiran, terlalu banyak, aduh takut ini takut itu, akhirnya kita nggak mulai-mulai. Nah kalau saya memang di Uber, gimana caranya saya bisa bertahan besok gitu. Begitu. Jadi ini awalnya saya mulai dari tahun 2013. Next. Seperti ini kondisinya ya, gitu. Di tahun pertama, alhamdulillah berjalan lancar gitu. Walaupun semuanya saya melakukannya sendiri, karena saya pada saat itu single parent, habis ditinggal sama suami, lalu saya juga habis melahirkan. Jadi benar-benar kita tuh mesti fight banget pada saat itu, gimana caranya ya gitu. Karena kalau saya mau pulang kampung juga saya nggak bisa, saya nggak mau ngerepotin orang tua, nggak mau ngerepotin saudara. Akhirnya karena saya hobinya masak, hobinya kulineran, ya udah gitu. Apa yang saya bisa saya lakukan pada saat itu. Jadi saya buat konsepnya brandnya Ayam Penyet Bandung. Kebetulan saya orang Sunda, ya, jadi bisa kelihatan dari gaya bicaranya juga. Ada yang orang Sunda di sini? Oh, banyak ya. Ya, jadi seperti ini nih ya, apa adanya. Karena modal nekat, benar-benar modal nekat. Jadi tanpa pendamping, tanpa mentor, tanpa ilmu bisnis bahkan, ya udah jalan aja gitu ya. Seperti itu, next. Nah, tapi alhamdulillah konsepnya bisa diterima. Lalu saya kan udah berjalan gitu, lalu bisa diterima konsepnya dan punya omset pada saat itu karena sudah diterima dan lumayan di daerah sekitar itu ada lingkungannya cukup ramai dan kalau kata tetangga saya bilang masakannya enak, ya udah. Emang salah satu yang wajib kita buat di kuliner itu masakannya harus enak gitu ya, gitu. Terlepas dari branding, marketing, apapun itu gitu ya, itu udah nomor sekian. Tapi wajibnya kalau bisnis makanan itu enak dulu gitu ya. Nah, jadi mulai dari 2013 itu saya tanpa pendamping, hanya pakai insting, feeling. Pokoknya yang penting saya jualan, yang penting saya ada omset, yang penting saya bisa bayar gitu ya. Saya punya tim bisa bayar ini itu semuanya udah seperti itu bisnis yang saya lakukan pada tahun 2013 sampai 2019 ya, pada saat kita pandemi mulai itu saya sudah mulai berkembang, bahkan saya punya titik-titik cabang kecil karena saya sudah merasakan oh saya mau nambah omset nih gitu ya, itu pakai feeling. Kalau mau nambah omset berarti saya tinggal copy paste aja cabang 1, cabang 2 gitu ya.
saya rajin sekali datang ke kantor marketing gitu. Presentasi ini, saya punya produk ini, saya boleh nggak jualan di situ? Itu pada saat awal saya mau buka cabang ke-1, ke-2, dan ke-3 seperti itu. Jadi setelah diperbolehkan ya udah akhirnya kita perjanjian, lalu buka usaha dan seterusnya. Sampai akhirnya pandemi itu datang. Karena saya terlena dengan penjualan offline yang hanya jualannya kalau di kantin kantor itu jam 10 sampai jam 1 karena menyiapkan makan siang, itu udah aja selesai gitu jualannya. Saya agak bergeser ya supaya yang sebelah sini kelihatan. Jadi jualannya tuh cepat sekali gitu. Ya udah laku, udah selesai udah. Nah, tapi ternyata dapat pelatihan ya. Ternyata bisnis itu nggak seperti itu gitu. Nggak hanya sebagai jualan, laku, dibayar, selesai. Ternyata bukan itu. Semakin kita banyak belajar, semakin kita banyak mengikuti pelatihan-pelatihan, akhirnya, oh iya, ternyata bisnis itu kita harus memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Supaya apa? Supaya profesional, ada data rekodnya, seperti itu. Jadi 2019 saya sama sepertinya kita barengan ya, kita hadir itu mulai pelatihan itu, kebetulan ini sahabat lama saya Bu Nur itu, kita dipertemukan lagi di sini ya. Jadi saya juga sama berawal dari OKOC awalnya pada saat itu. Jadi ada pendampingan gitu ya, lalu dari OKOC itu berlanjut ke PKT. Nah, karena sistemnya yang bagus, jadi masih diadopsi oleh pemerintah yang membahasnya kan yang saat ini jadi Pak Menteri Pak Sandi ya. Jadi kita tuh benar-benar mendapatkan insight, membuka cakrawala gimana seharusnya bisnis itu dijalankan, gimana bisnis ini dikembangkan. Nah, awalnya tuh jadi kita punya semangat dulu untuk belajar. Dari situ mulai berkembang. Saya gabung nggak langsung di Gapreneur, dari situ mulai diberikan pelatihan, pendampingan, lalu kita pengembangan itu kan ada proses perizinan yang harus kita urus, seperti itu. Next. Ya, seperti ini nih. Jadi untuk pengembangan usaha itu pastinya setelah mulai mendapatkan pelatihan, oh perlu halal ya, gitu. Lalu izin usaha, gitu. Terus diurus semuanya. Nah, seperti itu. Banyak sekali ternyata, apalagi di bisnis kuliner ya, mulai dari halal. Kalau misalkan ada produknya yang tahan lama di atas 7 tahun, perlu PIRT. Lalu ada lagi tahap selanjutnya ada BPOM, ada ASAP ya. Next. Ini dia nih, kita sebagai UKM pasti mengalami kendala yang sama, betul nggak sih? Mengalami nggak sih yang namanya kendalanya SDM? Ada yang mengalami SDM itu ganti bongkar pasang gitu ada? Berarti sama gitu ya. Lalu apalagi saat ini ya bahan baku itu luar biasa. Kita bahkan menghitung APP-nya sampai bingung gitu ya. Gimana caranya mendapatkan supplier bahan baku itu bisa masuk di HPP-nya. Nah, ini salah satu kendala yang buat kita yang harus kita pecahkan bersama, yaitu pertama SDM, pastinya harus di-upgrade karena kita pengen maju usahanya. Berarti timnya juga harus yang benar-benar satu frekuensi dengan kita nih. Karena kalau misalkan nggak sama, dia hanya asal-asalan aja. Yang terjadi adalah seperti yang saya alami gitu, dia kerja berdasarkan perintah aja gitu, berdasarkan ya udah kerja udah selesai gitu. Nah, tapi gimana caranya SDM itu kita bangun, kita cerita visi misinya usaha kita ini apa untuk keberlangsungan, jadi kita masuk ke dalam jiwanya tim kita gitu ya. Kalau yang saya lakuin itu, jadi cita-citanya apa? Pendekatan secara personal gitu. Jadi ayo kita bangkit bersama, kita berjuang bersama supaya dia mempunyai ikatan terhadap kita, terhadap usaha kita, dan akhirnya insya Allah kalau kita misalkan timnya udah kuat, jadi berjalannya juga usahanya bisa kuat juga.
Nah ini manajemen ya tadi, manajemen SDM, manajemen bahan baku, lalu pasti UKM itu dengan permodalan, karena ternyata semakin kita naik, semakin kita inovasi, itu modalnya udah makin naik lagi, jadi nggak bisa lagi kayak biasa-biasa gitu, seperti seadanya. Karena ketika saya berinovasi di bidang sambal, oh ternyata sambal itu harus ada steril, harus ada pasteurisasi yang kita perlukan gitu. Jadi betul-betul permodalan ini sangat diperlukan buat kita semuanya. Nah, solusinya mungkin biasanya kalau saya pakai tabungan keluarga pribadi gitu ya. Atau kalau misalkan yang udah pada naik kelas, biasanya mereka tuh udah bicaranya udah sama investor ya, pengajuan ke investor seperti itu. Nih, lalu untuk upgrading ruang produksi, karena ketika kapasitas kita naik, otomatis ruang produksi kalau di kuliner itu pasti upgrading, seperti yang Ibu Nur bilang. Kalau awalnya biasa-biasanya Ibu ya, nah tapi ketika pesanan naik, kapasitas kita naik, otomatis dapur produksi juga itu di-upgrade juga. Next. Ini adalah proses pengembangan usaha yang saya lakukan. Jadi awalnya siap saji, lalu saya berada di kantin-kantin, di Pujasera, seperti itu. Nah, di masa pandemi, itu benar-benar saya jatuh terjun bebas, omsetnya 0, karena memang benar-benar terdampak pada saat pandemi datang itu. Kenapa? Karena saya terlalu terlena sama penjualan offline ya Bapak Ibu. Ibu-ibu semua ya, ada bapaknya. Ya, jadi, nah ini hasil inovasi kita dari masa pandemi itu, kita membuat sambal berbagai kemasan gitu, dikemas secara praktis, menarik, lalu legalitasnya kita up gitu ya. Nah akhirnya kita bisa masuk di Sarina, lalu kita sudah masuk Living World Alam Sutra, Rumah Tutur, M-Block Market jaringannya dan semuanya seperti itu. Next. Ini. Next. Nggak apa-apa ya? Ini salah satu pengembangan juga, bahwa semakin ke sini pasti kan sudah upgrade ya gitu. Jadi masuk ke retail, lalu untuk cateringnya juga saya sudah masuk di, kalau di DKI ada yang sudah masuk di order. Sebaiknya bisa bergabung di sana karena saya bisa mendapatkan omset lumayan bagus, itu kita udah masuk ke jaringannya PBBJ DKI di order namanya. Gitu. Lalu kita juga ada di ciptakan corong-corong pemasaran itu yang banyak, karena tadinya awalnya saya terlena sama penjualan offline. Bagaimana caranya saya bisa bangkit dan bertahan dan berkembang gitu ya. Jadi benar-benar saya upgrade, belajar untuk membuat corong-corong pemasaran yang banyak, karena saya di food and beverage. Jadi pastinya ada yang masuk ke Shopee, GrabFood, GoFood ya, pasti itu karena zamannya sudah online semua, itu kita penting banget masuk ke situ, di jaringan itu. Dan selebihnya kita masuk ke B2B juga. Nih, jadi ada lagi pengembangannya, karena insya Allah visi-misinya ini ingin bermanfaat untuk orang banyak, ingin menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Jadi saya buka kemitraan APB ini sudah mulai juga. Kita udah punya satu cabang di Bandung dan itu punya mitra, alhamdulillah. Next. Oke, ini adalah inovasi yang saya bilang tadi ya. Kita ada di beberapa sambal kemasan, lalu ada di Project Food juga. Next. Nah ini perjalanan saya kemarin, alhamdulillah terpilih dari Kemenparekraf menjadi delegasi Indonesia, mewakili teman-teman semuanya yang diberangkatkan ke Bali untuk belajar dari Rich Walk International, seperti itu di Bali kemarin. Next. Nah ini adalah perjalanan yang kenapa sih Bu Erna itu sering banget ikut ini, ikut itu, ikut ini gitu ya.
banyak banget teman-teman di sini nih, salah satunya sahabat saya nih, Mbak Pidi, kita sering banget ketemu ya, ketemu di berbagai pelatihan, di berbagai seminar. Karena apa? Menurut saya pelatihan itu adalah sangat penting, karena bisnis tanpa ilmu adalah ngawur, kalau kata coach saya. Setuju nggak? Bisnis tanpa ilmu adalah ngawur gitu, karena mau gimana, mau kemana, nggak bisa. Nah, kita perlu pendampingan, perlu belajar banyak. Nah, itu yang saya lakukan, makanya saya rajin sekali ikut festival-festival untuk upgrading diri seperti itu. Jadi masuk di Food Startup Indonesia tahun 2021, lolos, dan pada saat pandemi kita nggak bisa pergi ke Jogja, lalu diundang secara khusus masuk lagi di 2022, lalu diberangkatkan ke Bali juga. Jadi ini tuh eventnya berdekatan, dan alhamdulillah bisa ketemu Pak Menteri langsung, lalu ketemu jaringan yang luar biasa, bisa belajar banyak dari teman-teman yang udah pada sukses. Akhirnya kita punya, oh iya ternyata bisnis kayak gini gitu. Jadi itu menambah wawasan ya ini ya gitu. Next, ini adalah cabang yang saya punya saat ini, ada di wilayah Jakarta Barat, hampir 6 ya. Jakarta Barat ada di Lipo, di Puri, di Pujasera, ini yang lama berarti. Lalu kita ada di Jalan Raden Saleh, dan harapannya brand ini ada di seluruh Indonesia. Amin. Bahkan di mancanegara. Amin. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ibu-ibu semuanya. Itu aja. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu. Ya, sharingnya, usahanya, dan juga begini. Tadi saya tanya ya, ada apa yang punya usaha kuliner? Ada berapa kira-kira? Hampir 20% ya. Nah, tapi ada yang usahanya produk hair, ada produk fashion. Kira-kira ada nggak yang menyerap pengalaman gimananya? Kalau kuliner sama ya, tapi paling tidak kan ada sharing, ada informasi yang kita mulai dari nol itu seperti apa. Nah, tapi yang fashion, apa yang ditarik kesimpulannya? Lakukan ya. Satu. Hah? Oh, gigi. Semangat ya. Dan juga memang harus melakukan. Tidak di atas kertas saja, mau usaha itu lakukan saja. Selanjutnya banyak hal yang nanti akan ditemui. Oke ya. Saya mau berikan kesempatan untuk bertanya, Bapak Ibu, kaitan dengan, nah ini menarik nih, dari Ibu Nur yang founder ya, Teras Oma, memberikan voucher ya untuk peserta yang hadir. Voucher apa, Bu? Ya, oke. Kemarin saya ditodong nih sama Pak Andi. Bu, voucher dong buat yang ini. Baik, ini mungkin ya. Jadi kalau kita mau menarik, kita omset sudah mulai turun ya. Kita cari inovasi, menarik pelanggan atau peserta khusus, seperti diskon, saya promo, saya bikin bundling, produk-produk bundling yang biasa satu paket harus 10, paket bundlingnya adalah ini dan satu paket ada ini. Nah, hari ini saya memberikan voucher 20%, saya nggak tahu sistemnya bagaimana secara Pak Andi, untuk 5 peserta, diskon 20% untuk kelas baking. Kelas bakingnya Teras Oma ini kisaran per orang harganya antara berapa ya? 1 sampai 1,8 juta sekali datang. Diskon 20% lumayan loh, Bu. Tergantung materinya ya, mau ikut kelas bakingnya yang basic cake itu bolu-bolu dasar, biasanya saya mengajarkan
teknik. Kalau resep kita banyak dapat di internet, di Google, banyak banget. Biasanya resepnya boleh gitu-gitu aja ya. Tinggal kita mau bikin premium atau enggak, kita utak-atik bahannya atau merek bahannya gitu. Nah, saya kasih diskon berapa? 20% ya? 20% untuk kelas baking. Lalu diskon 10% untuk produknya Teras Oma. Mungkin jadi kita ini kalau misalnya mau buka PO, kita ada di story Instagramnya Teras Oma, boleh di follow. Saat ini followernya baru 81.000 sekian lah ya. Ketika kita buka PO, diskon untuk peserta ini 10% untuk produk atau kue-kue yang saat itu kita buat gitu. Itu boleh untuk 10 ya, 10 orang ya. 10 peserta. Nah, sistemnya bagaimana saya serahkan ke Pak Andi. Cepat-cepatan. Diskon 20%, mau dikasih pertanyaan atau apa? Oke. Hah? Nah, Biasanya saya kasih diskon paling banyak 10% untuk kelas baking. ya. Silakan kita akan tanya bagi pertanyaan. Selain itu, yang kedua dari Ibu Erna Sari juga untuk produk APB dari Bandung akan diberikan gift bagi penanya. Nah, kira-kira mau bertanya setelah makan siang atau ini? Nah, karena prosesnya gini. Oke, jadi gini. Setelah sesi talk show ini, nanti akan kami menyampaikan program-program untuk pelatihan. Pelatihan Bapak Ibu, baik hadir di sini maupun melalui media online. Seperti itu, ya. Jadi kami akan mencatat juga, nanti satu akan mendapatkan sertifikat pelatihan. Saya sebutkan dulu ya, sertifikat pelatihan, pelatihannya nanti bisnis model kanvas. Ada tahu? Nah, satu. Kedua, analisis resiko bisnis. Nah, jadi di sini ada calon wirausaha dan wirausaha pemula. Nanti kita ada satu kelasnya. Mulai tanggal 25 besok. Ya, bisnis model kanvas, analisis resiko bisnis, legalitas usaha. Langsung praktek nanti. Ya, nanti bisa bawa laptop atau melalui aplikasi HP. Ya, terus networking and growth. Ya, ada pemitraannya seperti apa sih nanti misalnya menjalin pemitraan seperti apa? Oke, dan quality management serta pengembangan usaha. Ini udah ada full. Dan Bapak Ibu kalau yang gaptek, ya itu ada digitalisasi bisnis. Yang punya IG berapa orang? IG. Selain IG apa? Google Business, Facebook, TikTok. Bagus TikTok memang. Ya. Apa lagi? Google Business ada? Belum. Nah, Google Business itu untuk mengetahui lokasinya juga. Ada ya? Nanti pada saat materi digitalisasi bisnis. Seperti itu ya. Terus ada bisnis model evolution. Ya, jadi gimana prosesnya? Ya, mulai mengusahakan suatu kegiatan untuk menampilkan produknya. Terus upscaling, value and product. Ya, jadi meningkatkan nilai produknya bagaimana sih? Seperti itu, ya. Dan juga ada di katalog, mungkin dari kementerian ada hadir materinya Bu untuk di katalog. Hari ini ada yang tentang di katalog, karena sebenarnya ada materi dari kementerian. KPP, sorry, dari KPP. Tidak ada ya? Tidak ada ya? Oke. Baik. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Ada proses saya kok mau tampilkan sebenarnya. Ada namanya hibrid, kegiatan hibrid. Seperti itu. Dan yang hibrid ada yang datang ke sini dan juga ada melalui Zoom. Ya. Oke. Silakan kalau mau bertanya, kita masih ada jam berapa? Jam 11. Nah, 1 jam ke depan
Ya, tanya jawab. Ya, silakan mau tanya jawab atau nanti saya tanya-tanya dulu nih ya untuk narasumbernya. Oke, saya mau tanya nih dari Ibu Nur kan ya. Bu Nur, ini memulai usaha kan pasti perlu permodalan kan atau pembiayaan awal. Dari mana mulai? Baik, terima kasih Pak Andi. Ini juga perlu ya. Sebenarnya kalau permodalan awal, saya itu kan di awal jualan sampai hingga saat ini seperti tadi sudah ditampilkan ya, mulai dari nol banget. Sama seperti Bu Erna, saya juga membesarkan anak sendiri sampai saat ini. Nah, jadi bagaimana cara anak saya kuliah supaya dia bisa punya kebanggaan terhadap orang tuanya, gitu ya. Jadi modal awalnya itu saya punya barang yang tadi saya punya aja. Itu dulu kalau nggak salah, mixer saya punya ibu saya ambil pinjam punya ibu saya. Ovennya saya punya sendiri memang. Lalu kalau permodalan, alhamdulillah kebetulan saya model orang yang nggak mau nyusahin orang atau instansi gitu ya. Jadi mungkin kalau waktu itu saya tinggal punya perhiasan yang sisa-sisa gitu, sisa-sisa dari jatuh bangun itu saya jual. Kalau mungkin kalau saat ini bisa ada investor-investor atau disupport dengan oleh bank-bank pemerintah atau waktu itu di OPEP disupport oleh Bank DKI, syariah, itu boleh digunakan. Tapi untuk permodalan saya sendiri adalah benar-benar dari modal pribadi, dari barang yang ada. Jadi kalau tadi di awal saya bilang just do it gitu. Saya nggak punya oven, saya nggak punya kulkas yang besar untuk menyimpan bahan-bahan. Gunakan aja yang ada di dapur. Ibu punya apa? Punya kompor? Ada ya, semua rumah tangga ada ya. Punya kukusan? Ada. Kalau oven belum ada, penggorengan ada ya? Ada pasti. Jualan donat aja. Jualan donat itu bisa, nanti resepnya di Google. Jadi modal itu adalah apa yang kita punya, gunakan aja, maksimalkan apa yang kita punya dulu yang ada di dapur. Alat-alat rumah tangga yang ada di dapur adalah alat-alat yang paling bisa maksimal untuk digunakan. Itu mungkin seperti Bu Erna juga, sebenarnya alat-alatnya juga yang ada kita punya ya. Nah itu permodalan mau disupport oleh bank atau instansi, mau investor dan lainnya nggak masalah. Selama kita bisa komitmen untuk bekerja sama dengan investor dan lain-lain. Seperti itu ya. Cukup Pak? Cukup. Ya, nanti bisa ditambahkan oleh Bu Erna. Silakan Bu Erna. Yang izin share, jadi yang saya alami adalah ketika usaha itu pastinya integritas diri itu dijaga gitu ya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini saya punya bisnis itu bisa dikatakan untuk bahan baku itu saya tanpa modal sampai saat ini. Dari mana? Kenapa kok bisa gitu ya? Untuk supply ke beberapa cabang, bahkan kita sudah masuk retail, kok bisa? Karena saya bina hubungan dengan baik dengan para supplier. Jadi supplier itu adalah buat saya investor. Buat saya itu adalah penanam modal gitu ya, tapi tanpa bunga. Nah itu jadi dimulai dari awal usaha itu kita sudah mulai bina hubungan baik ke semua supplier, dan supplier itu bisa jadi pemodalan kita karena ketika kita sudah dipercaya tidak selalu harus cash and carry aja bayarnya gitu ya. Mohon maaf. Karena yang saya alami kita bisa order dulu, bahkan saat ini saya ngejalaninnya seperti itu Pak Andi. Jadi saya order dulu gitu ya. Ada supplier sembako, ada supplier ayam, ada supplier rawit yang karena hubungannya sudah baik, mereka itu sudah believe sama kita sudah jaga kepercayaannya. Ketika saya bilang boleh nggak saya bayarnya tanggal 1 gitu ya, contoh, itu kita tepatin tanggal 1, apapun yang terjadi jaga kepercayaannya mereka, jaga integritas kita, sehingga kita perlu apa, kapan gitu, itu udah lancar. Jadi buat saya modal usaha pertama itu adalah integritas.
kepercayaan yang dijaga. Jadi itu bisa berlanjut sampai sekarang, hubungannya baik, bahkan bisa jadi saudara gitu. Ada orderan mendadak, aman gitu ya. Aduh, perlu modal uang dulu. Enggak, karena sudah dibina hubungannya dari awal gitu. Kita bisa dipercaya, kita jaga kepercayaannya. Seperti itu. Salah satu contohnya ya, gitu Pak Andi. Oke, terima kasih. Kepercayaan dan kejujuran serta integritas dalam satu usaha itu penting ya. Jadi gimana orang bisa percaya kalau kita aja diberikan permodalan bantuan tapi malah kita beli yang lain gitu, bukan untuk usahanya. Ada begitu nggak? Oke, karena begini, saya pernah saya pendampingan ini pernah dapat CSR ya, corporate responsibility. Itu bukan digunakan untuk yang lain, tapi apa? Untuk saya jalan-jalan aja, ya, bayar utang itu. Salah satunya gitu. Tapi kan nggak bisa mereview lagi, mengembalikan lagi seperti itu. Ya, jadi kaitan kalau permodalan sudah pasti ya, laporan keuangan itu penting. Ibu-ibu punya laporan keuangan nggak? Kalau uang belanja ngambilnya dari uang usaha ya. Kalau bapaknya beli rokok, mintanya kemana? Jadi gini, laporan keuangan itu paling penting. Jadi tahu mana yang keluar, mana masuk pendapatan. Nah, nanti di sini akan ada pelatihannya. Ya, kalau yang belum mempunyai laporan seperti apa sih? Nah, oke ya. Selanjutnya saya mau tanya nih, Bapak Ibu tadi isi lembaran legalitasnya apa aja sih? Haki. Terus tadi kan diminta NIB. Ada yang nanya saya malam-malam dulu. Saya lagi santai. NIB itu apa sih Pak? Ayo siapa yang nanya? NIB itu apa sih Pak? Nomor itu berusaha. Dulu namanya IUMK yang melalui PTSP Kelurahan. Nah, NIB itu melalui OSS. Dan itu nanti ada legalitas usaha yang nanti akan diajarkan. Bu siapa? Belum punya ya Bu ya? Nah, NIB. Nanti akan dibuatkan free ya, pelatihan ini untuk Bapak Ibu kita dedikasikan oleh 4 orang pendamping di Jakarta Barat. Jadi nanti pendamping memiliki atau mendampingi 40 ya, 40 wirausaha, calon wirausaha dan wirausaha pemula. Oke ya. Saya mau tanya. Untuk pelatihan Bu Erna apa aja yang pernah ikut pelatihannya? Melalui instansi kah atau melalui komunitas? Silakan. Ya izin. Jadi pertama kali itu saya bergabung di OKOC, lalu berlanjut namanya berubah jadi PKT, dan saat ini yang lebih aktifnya adalah Jackpreneur Pak gitu. Jadi di Jackpreneur itu ada pendampingan perizinan gitu. Jadi usahanya juga dilihat, lalu misalkan ada acara-acara diikut sertakan, baik bazar, kalau produknya sudah bagus nanti akan diikut sertakan untuk expo seperti itu. Nah, perizinan itu pas banget pada saat kita mulai usaha, ditanya izinnya udah punya belum gitu. Yang penting punya usaha, lalu nanti syaratnya KTP aja dan ada foto usaha lalu produknya. Itu perizinan pertama ya. Hal pertama yang dilakukan untuk izin usaha pastinya NIB dulu. Gitu. Lalu kalau pelatihan yang sudah saya ikuti mulai dari digital marketing, literasi keuangan, lalu ada Sispreneur, ada EV Food Indonesia, saya masuk di sana itu belajar tentang bagaimana kita menyajikan makanan yang aman untuk customer. Jadi menitik beratkan keamanan untuk pangannya seperti itu. Banyak lagi sih. Baik, terima kasih Bu Erna. Nah, saya mau tanya nih, Bu Nur ini, beliau ini kalau dilihat apa sebagai apa gitu? Pakar baking, seperti itu. Mengadakan tadi sudah sampaikan kan, keliling beberapa wilayah di Indonesia.
sebagai apa? Sebagai pakar pelatih ya. Nah, saya mau tanya nih, awal mula, iya? Belum, nanti Bu ya. Saya memastikan dulu. Udah nggak sabar ya, Bu? Nggak sabar ya Bu ya. Nanti ada waktunya. Ya, ini saya tanya hanya beberapa saja. Oke ya. Awal mula pelatihannya apa Ibu? Oh, ini berkaitan sebagai coach atau mentor ya, kayaknya. Iya. Nah, kalau untuk sebagai mentor atau pengajar, saya nggak ikut pelatihan sebenarnya. Itu karena pengalaman sehari-hari kita lakukan. Jadi, sharing yang saya lakukan supaya saya bagus, enak, rapi, tidak ada cacat. Artinya saya menjual kualitas bukan kuantitas sih sebetulnya ya. Nah, dari pengalaman sehari-hari aktivitas kita dan saya sendiri, itu yang saya ajarkan. Jadi kalau untuk ngajar, saya mungkin belum ikut. Oh, ada. Kebetulan jadi gini, sebetulnya waktu pertama baking course atau ngajar itu, saya belum dari otodidak ya. Nah, setelah saya mulai ngajar, buka kelas, baru ada kepikiran untuk saya harus upgrade ilmu. Jadi saya ikut kursus beberapa, tapi dengan catatan itu saya sudah buka kelas dulu ya. Jadi kalau upgrade ilmu itu saya bukan ngambil resepnya, tapi saya mencari tahu bagaimana sih pengajar yang lebih senior dari saya ini mengajar. Apakah sudah betul cara saya ngajar? Apakah materi yang saya sampaikan ini sudah oke? Jadi itu sih Pak sebenarnya. Oke. Itu aja? Ya. Nah, soalnya nih ibu-ibu yang hadir ini mau tanya nih ya. Ibu mau tanya selesai kapan gitu ya? Oke ya. Ini ada gift dari Bu Erna Sari ya. Nanti akan dilihat ya. Nanti akan diberikan. Silakan bertanya. Dan juga dari Ibu Nur akan ada hotel. Iya, udah gak sabar nih. Ayo silakan, Ibu dulu deh. Jangan sampai pertanyaan ibu-ibu diakuisisi sama Pak Andi. Ya, silakan. Sebutkan nama, usahanya, nomor tempatnya berapa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Nur Fitri, sama-sama Nur bersinar. Usaha saya dimsum, saya berusaha dimsum Bunda mulai dari pandemi, karena pandemi itu suami saya itu memang kerja di hotel, tapi selama tahu sendiri ya hotel selama pandemi itu kan semuanya tutup gitu, jadinya alhamdulillah sih suami saya nggak dipecat, cuman hanya dikurangi servis, nggak ada servis, dia hanya terima gaji pokok. Di situ saya berpikir untuk usaha dimsum karena harus berkreativitas. Kenapa? Ya, jadi pertanyaan saat ini kita sudah dimsum itu selama saya pandemi itu saya jualan melalui WhatsApp, status teman-teman gitu, saya anterin, bahkan beli sambal saya anterin gitu ke teman-teman. Karena saya begitu bikin, begitu saya nganterin, senang saya keluar rumah. Karena saya di rumah aja nanti di penjara gitu. Nah, pada saat ini pertanyaan saya, sekarang ini udah mulai offline, saya sering mengadakan bazar-bazar. Tapi kendala juga karena saya aktif di PKK, justru ini saya kekurangan waktu gitu untuk pembuatannya. Sedangkan saya mau pakai tenaga kerja, menurut hitung-hitungan saya belum ada. Memang sih saya yakin kalau kita nambah pekerja, insya Allah order biasanya makin banyak gitu kan ya. Itu yang belum saya lakukan. Yang jadi pertanyaan saya ini pengen mengembangkan usaha saya itu, misalnya seperti buka kios gitu. Apakah saya harus ambil tindakan, ambil karyawan, atau ambil tenaga pekerja saya? Dan yang kedua, waktu saya untuk membuat itu biasanya kan suami saya yang ngadonin, nanti saya tinggal bikin-bikin aja gitu kan. Sedangkan suami saya kerjanya di shift gitu, saya masih ketergantungan dengan suami saya untuk dia yang buat, saya hanya ngadonin. Apakah harus, sedangkan saya kepengen, suami saya kerjanya sekarang nih karena udah hotel dibuka, udah lumayan lah gitu, udah lancar. Tapi saya pengen banget nih, biarin suami saya kerja, saya pengen mengembangkan usaha dari suami saya. Ya, tolong masukannya dari Ibu Erna Sari atau Ibu narasumber yang lain. Seperti apa, karena selama ini saya baru kemarin ada HBKB di Jalan Tomang Raya, saya ditelepon oleh dari UMKM Jackpreneur untuk ikut di Tomang gitu kan. Alhamdulillah ikut di setiap bazar-bazar UMKM, saya udah mulai ikut nih dengan teman saya Bu Yani yang produknya Waica. Seperti itu. Saya pengen banget gitu mengembangkan usaha saya seperti ibu hebat yang di depan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
tampung dulu ya. Tiga penanya dulu ya. Nanti ada lupa. Karena kemudian nanti lupa. Satu-satu aja ya. Satu dulu ya. Dari Ibu siapa tadi? Barusan? Bu Nur Fitri, ya baik. Kalau saya kan pegawai belum sebanyak Bu Erna ya, karena Bu Erna banyak cabang, akhirnya juga banyak pegawai. Kalau saya kan karena indoor sendiri, jadi hanya punya tenaga admin, baker 2, lalu yang helper 1, lalu yang ada yang freelance. Nah, jadi gini, kalau saya, kapan sih kita harus merekrut pegawai? Adalah ketika kita sudah tidak sanggup mengerjakan sendiri. Itu poinnya. Ya. Terus gimana cara bayar? Ini juga banyak pertanyaan dari peserta-peserta kursus saya nih ya. Gimana cara bayarnya? Gini Bu, ketika kita sudah percaya bahwa rezeki itu sudah diatur Allah. Rezeki pegawai kita melewati kita. Rezeki kita juga melewati tangan pegawai kita. Jadi simbiosis mutualisme. Jadi ketika kita sudah punya omset banyak, artinya kita sudah menyisir. Kalau di HPP, jadi di kelas kursus saya ini saya juga ajarkan untuk cara hitung harga pokok penjualan. Jadi 10% itu masuk ke tenaga. Namun dari total ini ya, dari total bahan produk ya, jika tingkat kesulitannya tinggi, persentase tenaga itu jadi 20%. Apa sih tingkat kesulitannya yang tinggi? Misalnya proses, contoh ya yang saya buatnya, nastar itu prosesnya macam-macam, belum bikin selai, belum bakingnya, belum ininya, itu boleh di 25%. Lalu jadi kuncinya itu aja Bu, ketika kita sudah tidak sanggup, ambil tenaga. Jadi kita butuh tenaga badan, misalnya belum bisa gaji sebagai tenaga, bayar freelance. Ya, jadi ketika kita masuk banyak pesanan, dia nggak tiap hari datang, oh kita dapat pesanan sekian ratus nih, terus Mas, saya nggak sanggup kerjain sendiri, ambil tenaga freelance. Nego misalnya sanggupnya berapa, mungkin bayarnya per jam atau per hari. Kalau saya tenaga freelance saya bayar per jam. Ya, sebenarnya Bu enak tuh kalau kita hire tenaga itu dari nol, yang mereka belum pernah punya pengalaman sama sekali, jadi gampang dibentuk. Karena kalau kita sudah ambil tenaga yang berpengalaman, biasanya dia akan memakai caranya sendiri. Ketika kita ajarin, dia ngeyel gitu ya. Lalu apalagi tadi pertanyaannya selain tenaga? Ya untuk itu, gimana Bu? Waktu. Nah, waktu itu bisa diproses nggak Bu? Bisa ya. Nah, itu misalnya suami yang ngadon, artinya yang tahu resepnya suami ya. Kenapa minta resepnya? Lalu gimana belajar trik-triknya? Jadi suami aman, fokus dengan pekerjaannya. Ibu ganti suami untuk ngadon. Gantiin suami untuk ngadon gitu. Ya, gitu. Kalau misalnya takut resepnya keluar ke pegawai-pegawai, kalau saya sih gini ya, kalau pegawai saya semuanya tahu resep saya. Ya, karena rezeki orang beda-beda. Ada pegawai saya yang tahu resep saya, kemudian dia memang basicnya tukang kue, terus dia berhenti, dia jualan sendiri, tapi juga segmen kita nggak bakalan diambil dia, karena kita punya segmen sendiri-sendiri, gitu ya. Artinya begitu memang Allah itu sudah kasih tahu, sudah memberitakan bahwa rezeki masing-masing orang itu sudah ada sendiri-sendiri. Ada pertanyaan lagi Bu? Oke. Sudah? Terima kasih Bu Nur dan Bu Nur juga, Nur Fitri ya. Silakan nanti ambil ya di sini ya. Nanti ingatkan saya ya. Nanti kalau lupa nanti saya langsung pulang. Oke, sini dulu ya. Sini dulu buat Jenny ya. Sebelah sini. Ya, silakan yang mau bertanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Hoirul Baria dari Kalideres. Kebetulan saya punya produk, merek saya Bina Baby. Alhamdulillah saya senang sekali bisa hadir di sini. Sangat menginspirasi dengan para mentor-mentor kita.
Dan kebetulan permasalahan saya dengan tadi para narasumber yang sudah berbicara itu hampir sama. Di sini saya kebetulan kuliner sudah hampir 6 tahun, tapi perjalanan bisnis saya masih bisa dibilang jalan tempat gitu. Dan saya terkendala di sini adalah dengan yang dibilang manajemen produksi. Saya terkendala dengan yang namanya marketing, karena bisa dibilang alhamdulillah banyak orang yang sudah banyak menyukai produk saya, tapi itu untuk masalah pemasaran saya masih bermasalah karena satu, saya termasuk orang yang gaptek dengan yang namanya teknologi. Saya sudah mempelajari di YouTube bagaimana cara kita memasarkan, tapi perasaan saya tuh otaknya belum nyampe-nyampe gitu loh. Itu yang kendala yang utama gitu. Soalnya kalau saya sudah bisa marketingnya itu insya Allah produk bisa berjalan. Terus yang kedua, kendala saya adalah kebetulan saya di sini punya produk bolen pisang. Ini termasuknya udah best seller saya. Ada bolen pisang, kayak susu, dan saya juga jual yang namanya cookies kalau lebaran. Cuma kendalanya itu adalah di pengiriman. Nah, apalagi yang namanya cookies nastar ya, saya beberapa kali ngirim keluar kota, sampai sana tuh rata-rata hancur. Nah, saya kebenaran ketemu dengan Teras Oma, alhamdulillah banget, dan mudah-mudahan Teras Oma memberikan saya 50% buat kursusnya. Saya akan berterima kasih dan saya akan segera kursus. Karena memang sejak lebaran itu saya produksi cookies itu prinsip saya adalah fresh from oven gitu. Sementara nggak bisa seperti itu kalau kita mau mempunyai omset yang banyak gitu. Jadi satu pertanyaan saya, apakah di sini saya bisa mempelajari tentang marketing? Yang kedua, bagaimana caranya saya bisa belajar tentang manajemen produksi? Karena itu kendala kita. Gitu loh. Di saat kita produksi banyak, kita akan bingung. Sementara saya punya produksi itu selalu saya berprinsip adalah fresh from oven. Gitu. Tapi di saat kita produksinya pesanan meningkat kan nggak mungkin bisa juga seperti itu. Itu kendala saya. Yang ketiganya lagi itu tentang marketing sama jadi sebenarnya banyak sih. Cuma itu aja deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hoyrul Baria, Gina Bakery ya. Oke, Mbak Putri tadi bertanya cukup banyak, cuma ini saya catat. Jadi kendalanya di manajemen produksi, manajemen marketing dan pengiriman ya. Oke, mungkin ada yang bisa ditambahkan. Putri, ini calon siswa. Jadi karena berhubungan dengan kue kering, saya coba jawab ya. Ini saya sharing kembali berdasarkan pengalaman saya sendiri. Kalau saya pribadi, Bu, saat ini saya tidak menyarankan kue kering ya, tidak menyarankan untuk dikirim keluar kota. Sebenarnya banyak yang pengen banyak di Surabaya, Kalimantan, pengen tuh nyicipin kuenya Teras Oma, tapi tidak saya sarankan untuk kirim keluar kota. Karena di awal-awal saya jualan, saya pernah kirim ke beberapa kota, Jogja, Solo, Semarang, itu sudah saya kemas seaman mungkin. Kita pakai bubble, kita tumpel lagi, pakai koran-koran atau dus-dus di dalam dusnya itu, dalam toplesnya kita pakai bubble wrap, pokoknya sepadat mungkin ya. Tetap aja patah-patah, hancur, dan setelah itu saya punya waktu pelatihan di OTOT, saya ada dengar pendapat dari mentor begini. Jabodetabek ini, Bu, itu adalah segmen pasar yang paling optimal, ya, potensial. Jadi kalau misalnya kita menyasar segmen Jabodetabek aja, sudah lebih dari cukup buat saya. Itu prinsip saya. Kalau ada teman-teman mungkin dari daerah lain bisa kirim ke Jawa Tengah dan lain-lain, biasanya di bawah tulisannya ada gini. Kami sudah mengemas seaman mungkin, jika sampai di lokasi atau di tempat ada beberapa, artinya bukan kesalahan dari kami, tapi kesalahan dari ekspedisi. Buat saya itu tidak bertanggung jawab. Ya, buat saya itu tidak bertanggung jawab. Jadi saya ingin produk saya aman, sesuai dengan bentuk yang dia lihat di foto, saya tidak kirim keluar kota. Jadi Ibu, kalau bisa menyasar, kecuali kalau punya tim packaging yang solid, yang bagus ya, nggak apa-apa kirim keluar kota. Itu satu. Yang kedua tadi fresh ya, itu manajemen produksi ya, manajemen produksi kue kering ini ya Bu ya, karena kan kalau lebaran kita produksi banyak.
Saya bikin kue kering itu untuk dijual atau dibuka customer saat Lebaran 2 bulan sebelum Lebaran saya sudah mulai produksi. Jadi Desember ini biasanya bulan-bulan ini saya hunting ke supplier perbandingan harga. Desember saya sudah selesai belanja bahan. Jadi satu kamar penuh itu untuk toples, butter dan lain-lain, AC nyala 24 jam. Jadi sebulan sebelum Lebaran, sebelum puasa ya, sebulan sebelum puasa saya sudah mulai produksi. Bisa alat nggak? Kemarin saya buka toples untuk stok di rumah, artinya itu saya produksi mulai bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus 5 bulan. Kastengel saya masih crunchy. Nastar saya tidak berjamur. Karena apa? Itu adalah pemanggangan yang tepat, penyimpanan dan packaging yang tepat. Tidak usah pakai pengawet, tidak usah pakai apa-apa. Insya Allah bagus. Nah itu yang kita ajarkan di baking course. Itu tadi manajemen produksi ya. Yang ketiga ada siapa? Manajemen marketing. Manajemen marketing sebenarnya tadi di portofolio itu di awal itu sudah dilakukan. Marketingnya media sosial itu kita maksimalkan. Punya WA Bu, status WA, pasang terus nih WA-nya mati nih. Setiap kita buka bahan, beli bahan, kita belanja, videoin, pasang di status. Baru matang, baru panas-panas, bikin story di WA, bikin story di IG. Nggak usah perlu yang ribet gitu ya. Sebisa kita aja sebagai ibu rumah tangga, bisanya kan cuma foto-foto, videoin bentar, masukin story. Biasanya nyangkut Bu di situ. Kamu bikin apa kok kayaknya enak banget? Mau udah cobain, oke kita kasih gratis. Tapi biasanya teman yang baik, tetangga yang baik, nggak akan mau sering-sering dikasih gratis. Jual dong. Saya kan nggak enak dikasih gratis terus. Nah, seperti itu. Jadi itu marketing yang maksimal adalah media sosial yang kita punya. Ibu punya apa media sosialnya? WA, IG, Facebook, saat ini yang sedang booming adalah TikTok. Kadang-kadang belum aktif banget di TikTok. Instagramnya luar biasa. Itu, ya. Oke. Cukup, Bu Heril ya. Kita kasih kesempatan yang lain. Oh ya, sebentar. Tadi udah duluan sana. Gak apa-apa. Jadi gini, kita acara paling tidak nanti sampai jam 2 ya. Paling tidak ya. Jadi nanti kita istirahat. Nanti siapkanlah pertanyaan. Dan saya harap juga nanti kan ada pelatihan ya. Bisa tanya langsung. Oke ya. Izin tanya Bang. Bentar. Iya. Jadi gini. Ibu-ibu semua di sini punya komunitas gak? Koperasi ya. Koperasi PKK ya. Dan di belakang itu ada ketua PKK itu. Coba tanya di Tomang ya. Jadi ikutlah di kegiatan komunitas dan koperasi. Bu Erna ini juga di koperasi Kecamatan Kembangan. Nah kebetulan Bu Elva juga di koperasi Kecamatan Palmerah. Ya, jadi aktif di sana. Ya jadi ada beberapa kaitan dengan pelatihan-pelatihan juga seperti itu. Oke ya, saya lanjut. Siapa dulu nih? Saya Pak. Nah, sana dulu ya. Nanti ya, Bu ya. Gak apa-apa ini masih lama lagi. Nanti. Oke, Bu Jenny silakan. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, saya produksinya adalah dessert Bu, jadi bukan main course tapi dessert seperti puding, minuman-minuman atau kue basah. Kadang saya juga suka bikin kue kering. Jadi ini ada pertanyaan untuk Ibu Nur dan untuk kedua narasumber. Pertanyaan pertama adalah untuk Ibu Nur, saya pengen tahu bagaimana sih maksudnya itu pemanggangan sempurna, karena saya juga pernah punya kue kering saya gitu. Jadi Ibu bisa nggak bocorin sedikit pemanggangan sempurna itu seperti apa? Dan sedikit nggak apa-apa ya Bu ya. Terus untuk bagaimana pemasaran saya untuk produk puding atau dessert itu, karena itu bahannya kan basah ya. Selama ini saya pemasarannya hanya lewat WhatsApp. Bagaimana untuk lebih meningkat lagi? Karena barang-barangnya produknya itu tidak ready stock berdasarkan orderan. Dan kan saya ingin lebih meningkat lagi di marketplace. Terima kasih kepada narasumber.
Ya, Ibu siapa tadi? Saya Jenny dari Jenny. Hanas Kitchen. Jenny ya, Bu Jenny. Kalau pemanggangannya sempurna, yang matang jadi tingkat kematangan kue ini, kue kering, cake dan lain-lain, semua kue lah ya, semua kue yang saya produksi itu ada roti dan lain-lain. Ada 2 tingkat kematangan, matang dan matang sempurna. Ada beberapa kue yang hanya sekedar matang sudah oke, ada beberapa kue yang harus matang sempurna seperti kue kering. Kue-kue yang matang sempurna biasanya daya tahannya di suhu ruang lebih lama, ya. Kalau untuk kue kering biasanya kalau beda oven beda ya Bu ya. Saya pun kalau menjelaskan di kursus itu meskipun kita sama-sama mereknya Getra atau oven Getra atau Gmatch atau Sinma, tapi di tangan yang berbeda suhunya akan beda Bu. Nah jadi kalau misalnya baca resep untuk pemanggangan tergantung oven masing-masing, sesuaikan dengan oven masing-masing. Biasanya itu memang betul. Jadi bukan sekedar tulisan atau pengajarnya itu pelit atau dan lain enggak. Karena kita yang harus mengenali oven karakter oven kita masing-masing. Nah, untuk indikatornya kue kering yang matang sempurna biasanya saya sentuh atasnya. Kalau saya sudah nggak pakai menit-menit lagi ya, biasanya asisten saya ini quality control. Jadi saya tetap harus hadir di ruko atau di workshop untuk mengontrol ini sudah matang banget atau belum. Mereka biasanya keluarkan dari oven. Saya sentuh atasnya biasanya sudah set atau sudah mengeras, bawahnya sudah sedikit kecoklatan. Buat saya itu sudah matang sempurna. Apalagi nastar ya, nastar itu Bu, olesan hanya sekedar matang 2 minggu berjamur. Ya, selai tidak kering 2 minggu berjamur, nggak akan tahan lama. Ya, jadi kenapa saya bisa produksi sebulan sebelum puasa? Karena itu tingkat kematangannya benar-benar harus kita perhatikan. Jadi kalau ditanya bagaimana sih kematangan, bagaimana cara mengoven untuk mengetahui bahwa itu matang sempurna itu. Jadi biasanya kalau dulu saya masih 1 loyang saya cobain 1. Oh saya buka tengahnya masih agak basah, saya suruh panggang lagi. Tapi saat ini saya sentuh atasnya, oh sudah set, sudah keras, bawahnya sudah kecoklatan, sudah matang. Gitu. Kalau puding saya sedikit ya, waktu itu sempat jualan puding juga, kita kayaknya harus banyak pakai ini deh, lemari dingin atau kulkas. Ya, showcase yang kaca boleh untuk display, untuk nyetok. Kalau saya lihat dari teman saya yang saya pernah ngajar juga di sana di RPC, rumah puding cantik kalau nggak salah di Bogor ya, itu deh spesialisasi puding-puding. Akunnya ada, mungkin saya akan undang untuk ngajar di tempat saya juga nanti. Showcase-nya banyak Bu. Jadi puding bisa dibuat, bisa bertahan beberapa hari di showcase, di 2 pintu. Untuk menyetok bahan-bahan juga sepertinya itu. Itu ya Bu ya, pertanyaan ada 2 itu ya Bu. Oke, itu aja. Oke? Sudah Wah? Maksudnya agak meningkatkan pemasaran. Karena itu bahan dasarnya basah ya. Ya. Jadi kan nggak resiko. Marketplace gimana? Kalau marketplace, kalau misalnya kayak Tokopedia ya Bu ya, kita sebut aja merek ya. Tulis aja pre-order. Kan di situ ada ini ya, ada pilihan-pilihan ya. Saya masuk marketplace Tokopedia juga baru beberapa bulan ya. Makanan ya, kalau alat-alat. Jadi ada tulisan pre-order tuh di situ. Jadi Ibu tulis pre-order, nanti dijanjikan berapa hari di pre-order nih, 2 hari, 3 hari, atau hari ini bikin, sore dikirim, gitu. Ya, nah ya. Oke, terima kasih. Saya mau menyapa nih, jadi yang hadir itu bukan hanya di saat ini kita tatap muka, ada yang melalui online Zoom. Ini suaranya mana nih? Nah, silakan yang di Zoom, silakan kalau mau bertanya. Nanti kirim aja chat, nanti biar dibaca oleh panitia. Seperti itu. Ya, sebutkan nama, sebutkan juga usahanya apa. Oh ya, kita masih berlanjut. Cuma ini udah jam berapa sekarang? 12 kurang seperempat. Gimana Bu? Mau lanjut? Ada pertanyaan lagi? Dikat dulu aja. Cut dulu ya. Oke. Kita ini saya serahkan ke Bu Elva. Ya, oke. Sudah. Baik teman-teman, kita beri aplaus dulu para narasumber dan moderator. Ya teman-teman, selanjutnya kita
mengenalkan beberapa pengumuman penting dari panitia dan penjelasan teknis. Untuk itu saya serahkan ke panitia. Silakan Bu. Terima kasih Ibu Elvi. Pak. Oke, Ibu-ibu, ini kan masih ada lanjut ya, karena materi Ibu narasum kita masih ada yang mau bertanya nih, masih ada yang satu lagi. Jadi ini kan sudah jam 12, jadi bisa makan siang dulu, nanti kita lanjut jam 1, karena kita masih ada rangkaian acaranya adalah kita memperkenalkan pendamping untuk 2 bulan ke depan. Jadi kita ngasih tahu mana yang pendamping. Ini sebenarnya kita molor kan acaranya, jadi saya minta maaf dulu. Jadi makanya kita jadi kepending acaranya jam 12. Nah, tapi ini harus ada sesi pendamping harus ada. Nah, jadi nanti ada sesi di mana peserta boleh memilih pendamping untuk 2 bulan ke depan. Dan kita ada kelas lagi nanti ke depannya. Ya, boleh ditinggalkan dulu. Nanti absennya di terakhir juga. Ya, boleh silakan di makan siang di sana. Bu, terima kasih. Ini ada permintaan dari Kementerian Koperasi untuk foto bersama dulu. Iya. Kalau makan, teman-teman foto dulu. Iya. Nanti udah tuh teman-teman silakan makan, boleh ketemu lagi. Iya Ibu, maaf. Ya, kita foto bersama dulu ya. Ayo kita foto bersama, silakan Ibu. Ewan, dengan sekali Ibu ini untuk foto bersama. Untuk Ibu Aransari silakan di atas sampai Ibu ini. Boleh silakan Ibu berfoto dulu karena ibunya udah mau Teman-teman boleh di sini mau berdiri di sini ya. sampai selesai. Ayo silakan teman-teman. Iya. Mau berdiri aja begitu ya? Oke, silakan.